Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, kita sedang menuju Jakarta ya, seperti lagu Follow Jakarta. Down to goalkeeper. Jadi Back to Jakarta. gitu. Dari Jogja acara kami, tapi saya bertemu dengan lawyer Tifa, lawyer Charlie Chandra dan kawan-kawan, Samsir Jalil. Saya ingatnya Samsir Siregar, tapi itu mantan kabin, mantan bin. Oke, bro, Samsir, kita di blokir tuh sana. Nah, sini aja nggak apa-apa. Sana, silakan. Ya, oke, oke, ya. Gini, besok itu sampai Jumat itu akan ada pemanggilan para terlapor dan saksi ya, dalam kasus ijazah palsu. Nah, apa yang Anda ingin komentari dengan pemanggilan yang kelihatannya mulai masif, mulai besok sampai Jumat? Dan apakah ada potensi untuk penahanan walaupun memang belum ada dijadikan tersangka, tapi dalam presiden dulu ya, ketika masih berkuasa, orang belum tersangka, panggil dulu, begitu diperiksa-periksa, oh ini kesalahannya, kemudian ditetapkan tersangka, diperiksa sebagai tersangka, langsung ditahan. Silakan, apa yang Anda ingin komentari dengan proses sejauh ini? Silakan. Ya, ini bukan mulai besok ya, hari ini udah mulai dipanggil. Jadi teman-teman kita hari ini ada dari media, ada Sunamto. Oh iya, hari ini sudah ya? Sudah. Ya, mulai. Saya ingat hari ini masih hari libur. Dan mereka itu dipanggil dalam jumlah 12 orang yang terlapor untuk perkara ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Jadi mereka itu memang diminta sebagai saksi dalam perkara ijazah palsu. Jadi tentunya kita juga sebagai lawyer kita sudah mempersiapkan juga untuk mendampingi pemeriksaan terhadap mereka. Jadi kita dalam beberapa pasal-pasal yang ditujukan yang diduga dilakukan oleh teman-teman terlapor ini memang adalah pasal yang memang belum bisa mestinya mereka diperiksa, karena memang ijazah itu sampai sekarang belum bisa dikatakan ijazah itu asli, sehingga mereka yang disampaikan sebagai perbuatan yang melawan hukum itu kan mestinya nggak bisa ya, karena mereka kalaupun mereka dikatakan melawan hukum dalam arti dikenakan pasal 310 atau 311 yang pencemaran nama baik maupun fitnah, itu nggak bisa ditujukan kepada mereka. Jadi kita tentunya dalam hal ini, dalam mendampingi, kita akan tetap menyampaikan pendapat dan sesuai dengan haknya kita dalam memberikan keterangan, sehingga ada strategi kita juga melakukan pemeriksaan besok. Jadi tentunya keterangan itu akan kita berikan sebatas mereka yang terlapor itu yang hubungannya dengan ijazah palsu yang sampai hari ini juga belum bisa didapatkan. Jadi dalam arti kalaupun mereka mau tetap memaksakan untuk pemeriksaan, kita akan mintakan juga ijazah aslinya mana. Iya, bro ya. Kalau kita lihat surat pemanggilannya itu sama. Surat pemanggilan dulu itu menyebut locus dan tempus delicti tanggal 26 Maret. Ya. Itu khusus untuk laporan Pak Jokowi. Tapi ketika laporan ini digabung dengan 5 laporan lainnya yang nggak jelas itu kan, tiba-tiba pasal yang digunakan bertambah. Termasuk pasal 160 KUHP penghasutan. Kemudian termasuk juga pasal ujaran kebencian ditambah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan kemudian tempus dan locus delictinya jadi 22 Januari. Apa strategi lawyer ya untuk menghadapi ini semua? Karena kelihatannya mereka seperti supermarket aja, panggil dulu, tebar pasal dulu,
soal siapa yang bakal jadi tersangka masih awal gelap. Silakan. Ya betul itu. Jadi lokus dan tempusnya itu juga dari 12 yang terlapor itu tanggal 12 Januari ya Bang. 22 Januari. 22 Januari itu memang mereka tidak ada yang dalam peristiwa tersebut mereka sama sekali tidak ada yang berhubungan dengan perbuatan pidana. Jadi itu juga memang masuk dalam hal selain ijazah palsu tadi ya, ada hal yang lain yang memang juga kita sebagai penasihat hukum mereka juga kita sampaikan kalau mereka memang tidak ada hubungannya dengan tanggal 26 Januari itu, ya mereka nggak perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang katakanlah udah dikonstruksikan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan. Itu juga kita masukkan dalam itu. Karena memang tadi betul, jadi pasal-pasalnya bertambah. Ada pasal 160 penghasutan. Tapi ya memang kalau tidak berhubungan dengan peristiwa yang mereka memang tidak ada di situ, ya tentu kita tidak akan melakukan. Iya, tapi Bro Samsir ya, yang jadi masalah adalah dari 12 terlapor plus saksi-saksi lain yang terkait dengan 12 terlapor tersebut, kan tidak semuanya di bawah naungan penasihat hukum yang sama. Ada yang sendiri-sendiri. Babe Aldo misalnya sudah diperiksa dan lama pemeriksaannya sampai malam tuh, dari jam 1 sampai malam dia baru selesai. Nah, ini menunjukkan bahwa ada ketidakseragaman penyikapan. Karena surat panggilannya sama, tetapi kelihatannya masing-masing punya strategi sendiri. Bagaimana? Ya tentu betul sekali. Dalam arti untuk mendampingi klien kita menghadapi pemeriksaan di kepolisian, kita punya strategi yang memang itu yang harus kita berikan. Tapi pada tim yang kita dampingi, kita mempunyai kesepakatan. Kita punya kesepakatan memang untuk melakukan jawaban ataupun menjawab konstruksi yang sudah memang kalau pemeriksaan itu kan konstruksinya memang sudah dibuat ya oleh kepolisian untuk berhubungan dengan pasal-pasal yang menjadi dugaan mereka yang terlapor itu untuk dikenakan. Kalaupun memang ada berbeda dengan dari 12 orang itu ada yang lain seperti tadi disebutkan Babe Aldo, ya itu ya boleh-boleh aja. Tapi tentunya kami akan menjaga klien kami agar mereka betul-betul terjaga ya dari dugaan pasal-pasal yang dikenakan itu, Bang. Kalau Bro Samsir dan kawan-kawan ini penasihat hukum siapa saja dari 12 terlapor itu? Pertama ya tentunya Pak Abraham Samad ya. Abraham bersama, Samad. tapi dia udah diperiksa. Ya. Dia udah diperiksa. Itu Kemudian, juga perlu waktu yang panjang, sampai 10 jam dia diperiksa. Ya. Kemudian yang lain ya memang itu juga menarik ya. Tapi jawab dulu pertanyaan. Yang lain itu ada besok itu ada Roy Suryo, terus Kurnia, ya Tri Royani. Ya, Kurnia Tri Royani satu orang. Satu orang ya. Iya. Satu lagi Rizal Fadila. Itu besok. Yang hari ini tadi saya sudah sebutkan. Itu klien Anda ya? Itu klien kita. Lalu siapa lagi? Yang lainnya Egy Sujana klien Anda? Tidak. Oh, tidak. Egy Sujana tidak. Apa ya tadi? Kemudian yang lain lagi tadi. Oh ini. Siapa lagi? Ya. Ini. Jadi kita sebutkan satu-satu kan. Egy Sujana. Ya. Kemudian Damai Hari Lubis. Damai Hari ya tidak termasuk di tim kita itu. Oh, tidak termasuk. Kemudian Ya. Kurnia Tri Royani masuk. Rizal Fadila Ya, masuk. Kemudian yang itu yang ada tadi kan yang hari ini diperiksa, ya. ada Meriati, Arif Nugroho. Ya. Meriati itu ya Itu Mary Samiri ini. Iya, Mary Samiri. Oke. Kemudian ada Arif Nugroho, Arif itu Nugroho, jurnalis. YouTuber ya. Dia jurnalis ya. Kalau YouTubernya Sunarto.
Oke. Oke, Sunarto, kemudian ya. untuk itu hari ini diperiksa. Ya. Kemudian untuk besok itu ya tadi yang saya sudah sampaikan Roy Suryo, Roy Suryo. Kurnia Tri Royani ya. Kemudian satu lagi Rizal Fadila. Itu klien Anda Itu semua klien ya? kita semua itu. Oke. Udah 6. 6. Kemudian hari Kamis itu Rustam Effendi. Rustam Effendi. Rustam Effendi, aktivis dia. Kalau Rustam Effendi terlapor, tapi yang Arif Nugroho itu belum masuk namanya di dalam itu. Tapi dia terperiksa ya. Dia terperiksa ya. Ada saksi dia ya. Tadi udah dan masih ada lagi Sunarto juga nggak masuk di dalam 12 itu, tetapi dia diperiksa. dia ya? diperiksa. Oke. Kemudian ada ya tentunya 3 RRT tadi ya, itu masuk di itu. Mereka akan diperiksa hari Jumat. Dokter Tifa klien Anda Oh juga? sorry, ya bukan RRT, RR aja. Oh, RR. Oke. T-nya enggak ya. Dokter Oke. Tifa dipegang oleh kuasa hukum yang lain. Oke. Jadi Roy Suryo dan Rismon Sianipar Hmm. itu masuk kami. Oke. Orang bertanya ya. Oh satu lagi, Iya, siapa? ada Michael Sinaga. Oh, Michael Senaga klien Anda juga ya? Michael Sinaga dan ada Nurdian ya. Ya, itu itu Nur- yang termasuk 12 juga itu. Ya, itu yang termasuk. Ya, sekian termasuk, ya. ya. Oke. Itu. Orang kan mengatakan, wah ini tersangka, ditahan kan begitu ya. Apa yang Anda pikirkan tentang skenario yang kira-kira akan dilakukan oleh para penegak hukum ini terhadap 12 orang, bahkan barangkali bisa lebih karena ada kata-kata dan kawan-kawan kan? Dengan kawan. Silakan. Ya memang kita sih tetap mengikuti proses hukum yang betul-betul yang berlaku ya sesuai dengan KUHP. Dalam arti kalau mereka diperiksa sebagai saksi ya kita harapkan kita akan mendampingi mereka dengan dugaan-dugaan pasal yang ditujukan kepada mereka. Tapi kalau untuk ke depan ya mesti tentunya yang tadi ada hubungannya dengan ijazah palsu itu ya tentu ya kita nggak sama sekali tidak akan melakukan katakanlah mengikuti proses pemeriksaan yang mereka akan teruskan akan buat karena mereka tidak menunjukkan ijazah palsunya, ijazah Jokowinya itu, sehingga kalaupun kami dikatakan penghasutan atau pencemaran nama baik maupun fitnah itu tidak tepat untuk diberikan kepada kami. Sejauh mana kemungkinan bisa menolak untuk diperiksa? Tadi kan tentu kan nanti identitas macam-macam. Tiba-tiba ijazahnya tidak ada di atas meja. Itu berarti nggak mau ngomong sama sekali. Iya, seperti itu. Itu sudah keputusan dari tim penasihat hukum. Ya, tentunya itu udah bagian dari rencana kita dalam strategi kita. Dan itu sudah disetujui. Udah disetujui. Termasuk oleh prinsipalnya. Termasuk oleh prinsipalnya. Oke, berarti kalau kita mau update itu sudah terjadi dong hari ini. Sudah terjadi. Mulai dari Pak Abraham Samad itu sudah terjadi. Loh, Pemeriksaan yang kemarin oke, pertanyaan saya adalah kan strateginya kalau tidak ada ijazah lalu tidak mau jawab. Ya. Abraham Samad diperiksa 10 bulan, 10 bulan, 10 jam. Ya, Apa aja yang ditanya? ya, tentunya memang dalam pemeriksaan di polisi itu ya waktu yang panjang itu tidak menjadi ukuran untuk pertanyaan-pertanyaan itu akan diberikan atau dijawab sedemikian banyak kalau meskipun yang dijawab ya itu saja karena memang dalam pemeriksaan polisi untuk yang perkara sekarang ini itu kita juga ya tentunya pada saat pemeriksaan yang biasa itu kan rutin aja jati diri segala macam itu kan aktivitas punya media sosial tapi kalaupun pertanyaan-pertanyaan itu yang hubungannya yang jelas yang seperti yang kita katakan tadi itu tidak ada hubungannya dengan klien kami itu tidak dijawab nggak berarti juga itu akan menggugurkan pertanyaan-pertanyaan yang lain tetap Ditanyakan. itu akan ditanya terus bolak-balik jadi apakah masih tetap pertanyaan jawaban Anda seperti yang pertanyaan sebelumnya Ya, nah yang menarik lagi ya kalau sekarang ini itu ya sebenarnya kita juga udah ngerti udah tahu ya arahnya ya untuk pemeriksaan sekarang ini katakanlah dengan dugaan-dugaan yang telah ditujukan kepada mereka itu memang
pemeriksaan yang udah berlangsung panjang tersebut itu lebih lebih panjang lagi karena mereka pada saat sudah selesai pemeriksaan itu memerlukan waktu yang panjang untuk ngeprint karena BAP yang dibuat itu jumlahnya tuh rangkapnya itu begitu banyak. Berarti kalau normal-normalnya aja kan BAP dibuat ya paling buat polisi, buat jaksa, buat pengadilan, sama buat filenya polisi paling 4 ya, paling banyak 5 lah. Kalau yang sekarang ini itu sampai 24 rangkap, sedangkan pertanyaannya itu rata-rata di atas 50 yang jumlah lembarannya itu bisa 20-30. Jadi bisa hampir 600-700 halaman yang mesti di-print, yang mesti ditandatangani, sehingga proses pemeriksaannya itu mungkin sekitar 6-7 jam untuk ngeprint sama dan tanda tangan itu bisa sampai 3 jam sendiri gitu. Jadi memang ini, nah, tapi kita juga tahu lah arahnya untuk apa mereka buat rangkap itu sekian banyak ya, tentunya kan yang hubungannya dengan terlapor ini kan juga banyak. Ya. Oke. Apa closing statementnya? Ya, tentunya kalaupun kita hari sekarang ini mendampingi mereka yang memang ya kita anggap diduga melakukan tindak pidana ya seperti pasal-pasal yang disebutkan, tapi ini tentunya menjadi sesuatu yang catatan ya yang tidak baik ya, yang sebenarnya beberapa tokoh-tokoh itu sudah mengatakan kalau sebenarnya masalah ijazah saudara Joko Widodo ini kan bukan masalah yang besar ya, tapi karena dia tidak mau menunjukkan ijazah tersebut sehingga menimbulkan korban-korban ya, termasuk juga klien kami ya ini. Nah di sini kita sebagai negara hukum mestinya hukum itu harus ditegakkan, harus betul-betul digunakan sehingga kalaupun ada orang yang bersalah mestinya orang itulah yang dihukum. Jadi kita juga tidak mau disebut negara hukum, tapi orang yang tidak bersalah yang dihukum dan dicari-cari lagi orang lain yang akan dihukum gara-gara satu orang yang tidak mau menunjukkan ijazahnya. Saya pikir demikian. Oke, sobat era sekalian, itu dengan Samsir Alim ya, on the bus ya. Kok Samsir Alim, Samsir Jalil. Luar biasa memang, Samsir Siregar, Samsir Jalil, Samsir Alim. Kita akan touchdown Jakarta. Touch Jakarta mungkin ya kira-kira 10 jam lagi. Jakarta in the dark. Sekarang masih desert in the dark ya. Sekarang masih di daerah Kalasan. Oke. Itu saja sobat era sekalian ya. Tapi saya mau minta statement dari FDI, satu pertanyaan ya. Luar biasa. Ini ada sekjen FBI. Entah nih, kalau sekjen begini pasti banyak uangnya nih kayaknya. Sekjen FBI, satu pertanyaan ya. Apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh FDI dan akan dilakukan ya dengan sesungguhnya tentunya ya. Jangan sampai nanti orang bilang, wah ini bluffing aja. Apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Forum Diaspora Indonesia. Silakan. Only one question, you can elaborate. It's up to you. Thank you. Pertama yang sudah dilakukan yaitu membuat surat, dan ini nggak bisa dianggap enteng ya membuat surat ini, karena surat ini ditujukan kepada lembaga dan juga ada perorangan dalam sebuah lembaga itu, yaitu lembaga itu ada Human Rights Watch di minimal 4 negara, kemudian Amnesty International di 2 negara, kemudian kepada senator di Amerika, lalu juga kepada Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri Amerika. Itu yang sudah dilakukan. Nah, kemudian FDI melalui
chairman kami di San Francisco, California, Mas Chris Komari, sudah mendapat respon dari salah seorang senator namanya Alex Padilla dari Partai Demokrat di Amerika, merespon surat kami, dibalas dengan surat juga oleh beliau. Dan dalam suratnya kurang lebih beliau menyatakan bahwa hal ini akan menjadi perhatian dari senator di Amerika. Artinya, kalau seorang senator di Amerika, which is kalau di kita anggota DPR, sangat berbeda jauh kualitasnya dan juga aksesnya, otoritinya juga berbeda antara seorang senator dengan anggota DPR. Kepeduliannya juga berbeda, apalagi ini menyangkut dengan human rights. Mereka sangat concern di situ, gitu. Nah, itu yang sudah terjadi, sudah dilakukan. Dan yang akan dilakukan dari pertanyaan Bang Refli adalah kami juga sudah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto dari FDI yang saya tanda tangani beserta dengan Chairman FDI bahwa kami meminta kepada Pak Prabowo agar ikut menangani masalah ini, membantu kami untuk membuat suasana ini menjadi tidak berpanjang lebar gitu. Sangat mengharapkan ada campur tangan dari Pak Prabowo karena ini menyangkut pejabat publik. Pak Jokowi kan masih jadi pejabat publik. Beliau setelah berhenti dari presiden kan sekarang menjadi pengawas ya di, saya lupa tuh Pamas atau pembina ya, saya lupa jabatannya di Danantara, penasehat ya, penasehat di Danantara. Artinya beliau masih jadi menjadi pejabat publik. Dan ketika menjadi pejabat publik, maka ada kewajiban sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ya, bahwa kalau diminta oleh masyarakat menunjukkan dokumen-dokumen yang dimiliki, itu wajib menyampaikan kepada masyarakat, karena beliau pejabat publik. Nah, itu akan kami tanyakan terus dan kami mohon dukungan dan bantuan dari Presiden Prabowo untuk juga menangani masalah ini langsung ataupun tidak langsung. Dan surat sudah kami layangkan kepada Pak Prabowo beberapa hari lalu melalui petinggi Gerindra. Ya, saya nggak perlu sebut namanya, tapi sudah disampaikan. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo sempat membaca, kemudian menindaklanjutinya. Gitu. Harapan kami, ya, ke depan ini langkah ke depan tadi Bang Revi tanyakan. Kami sudah mendapat respon dari Pak Prabowo sebelum beliau berangkat ke New York. Beliau tuh akan hadir di UNGA namanya, United Nations General Assembly atau sidang umum PBB di New York pada bulan September mendatang. Tepatnya beliau akan berpidato di forum sidang umum PBB itu pada tanggal 23 atau 25 September. Jadwal beliau pidatonya di situ. Nah, harapan kami, beliau juga mengangkat isu ini, karena ini isunya sudah isu, bukan hanya isu nasional, jadi isu internasional, karena apa? Karena ada pelanggar HAM-nya di situ, gitu ya. Gitu. Nah, oleh karena itu, harapan kami sangat besar kepada Presiden untuk meluruskan masalah ini, menjernihkan dan menyelesaikan lah gitu ya, apapun yang terjadi nanti. Nah, selebihnya bahasa kami di FDI, ujung-ujungnya adalah serahkan semuanya kepada hukum, biar hukum yang berbicara. Nah, jadi kita landasannya hukum. Dan kemudian yang perlu juga saya sampaikan bahwa FDI itu ketika melakukan dukungan ini terhadap para aktivis, ya, terutama 12 sahabat kita yang terlapor itu, dari sisi keilmuan, scientific, bukan dari sisi yang lainnya gitu ya. Jadi kami melakukan itu berdasarkan dengan ketentuan, pasal-pasal dan sebagainya, baik nasional maupun internasional. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga saja ini cepat selesai. Dengan harapan tadi utamanya adalah Presiden Prabowo bisa menyampaikan hal ini sebelum beliau berangkat ke New York. Itu harapan kami. Ya, sehingga nanti tidak perlu teman-teman di sana di Amerika, rencananya nanti kalau Pak Prabowo belum memberikan keputusan ya atau apapun lah kepada kami, mungkin kemungkinan besar nih teman-teman kami di Amerika khususnya itu akan mendatangi dan juga yang di Kanada akan datang ke forum UNGA, walaupun itu ketat penjagaannya ya. Saya tahu kalau
Sedang PBB itu, PBB punya standar security sendiri di luar Amerika, gitu ya. Karena saya dulu pernah tinggal di Inggris, saya pernah tinggal di Australia, jadi saya jadi tahu masalah itu. Tapi kami akan tetap berusaha untuk itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, sehingga ketika Pak Prabowo sambutan tidak ada interupsi soal-soal ini tadi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Barangkali itu Bang Refli yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Sekjen Agus Yunanto. Mudah-mudahan apa yang diikhtiarkan bisa terlaksana dengan baik. Jadi membawa masalah ini ke forum internasional itu bukan karena tidak nasionalis, tetapi kadang-kadang dalam negeri perlu juga di-pressure agar hukum dan keadilan ditegakkan sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Cadas.